Menurut gua Yamaha SXR adalah salah satu motor yang udah punya soul. Emang sih nggak bisa dirombak terlalu banyak atau terlalu ekstrim. Pasti emang udah ya namanya SXR. Mau kalian bikinin jadi cafe racer, mau jadi tracker, mau jadi scrambler, tetap aja ciri khas SXR itu selalu kelihatan. Cuman keuntungannya yaitu tadi, modelnya sendiri dari pabrik udah kece. Nggak perlu rombak banyak langsung kelihatan keren. Tapi masalahnya, modifikasi yang menggunakan part aftermarket atau PNP gitu ya, kayaknya sama ownernya nggak kena cuy. Ownernya pengen lebih. Yang walhasil, nggak cukup pasang part aftermarket doang atau modif doang, part modif, tapi ownernya juga pengen bagian sasisnya dipotong. Untuk project kali ini, kalau kalian pemilik Yamaha SXR dan kalian masih sayang sama motor kalian secara untuk dipakai harian, skip aja deh video ini. Karena apa? Karena project kali ini, sasisnya tuh udah dipotong-potong cuy. Sayang sih. Balik lagi di channel Tank Katros ya yoy. Di episode kali ini gue mau ngebahas salah satu project Katros nih cuy. Ini ubahannya sebenarnya nggak terlalu berat, simpel-simpel aja. Dan basic motornya itu adalah Yamaha XXR 155. Yap, Katros udah lama banget ya. Di tahun 2026 ini kayaknya ini salah satu motor Yamaha XXR pertama yang dikerjain sama Katros. Kalau ngomongin si motor XXR ini sebenarnya udah banyak banget project-project Yamaha XXR yang udah pernah kita kerjain. Tadi gue bilang ubahannya simple. Yap, bener banget. Dan setelah ngobrol-ngobrol sama ownernya itu pengen konsep ubahan itu tetap kelihatan XXR, tapi paling masif itu rombakannya ada di bagian joknya cuy. Secara draft design jadinya bakal seperti ini. Seperti apa hasil akhir motornya? Tahan dulu cuy. Karena di awal video ini gue mau ajak kalian untuk ngeliat proses pembuatan dari motor di project XXR 155 ini. Apa aja yang dikerjain dan gimana proses pengerjaannya? Langsung kita mulai. Kalau kita ngomongin motor custom, gue nggak tahu sih kalau di bengkel lain ya. Tapi kalau di Katros, itu kita selalu mulai dari bagian kaki-kakinya. Nggak terlepas dari project XXR 1 ini, kita setup kaki-kakinya dulu cuy. Bawaan velg aslinya Yamaha SXR itu adalah model palang. Walaupun palangnya sebenarnya nggak jelek-jelek amat ya. Cukup bagus, cuman memang kalau buat sebagian orang yang pengen bikin SXR itu tampil retro, velg ini emang kelihatan agak modern cuy. Nah untuk project kali ini, ownernya minta diganti nih cuy. Velg aslinya yang palang jadi ke model jari-jari. Untuk tromolnya sendiri, kita pakai dari brand Scarlett yang emang udah PNP buat Yamaha SXR. Tinggal pasang, setup jari-jari, beres. Alright, dari progres pertama nih kita kaki-kaki udah kepasang cuy di Yamaha SXR. Des, ya kan? Pakai 130, peleknya 350, ring 17 masuk. Tadinya mau pakai pelek 300. Ini bannya ukuran 130 per 70. Jadi standarnya itu 110 per 70 ya kalau nggak salah. Biasanya hitungannya itu upsize-nya satu tingkat, jadi harusnya pakai 120. Terus kemarin gue gambling, kalau pakai 120, velgnya harus 3 inci. Gue gambling, karena orang ini pengen velgnya tuh lebar, kenapa enggak gue naikin lagi satu tingkat, jadi 130. Velgnya bukan 3 inci lagi, 3,5 inci. Ternyata masuk guys. Di shock breaker kiri kanan masih aman semua, aman tentram damai. Kurang lebih fitmentnya gini nih cuy. Yang belakang, Gox Michelin Road 6 sama ya. Bannya depan belakang gue pilih Michelin 150 per 70, ring 17 belakangnya. Karena ban SXR tuh aslinya kalau nggak salah yang belakang tuh 140 ya. 140. Nah, ini gue naikin satu step gitu kan. Jadi 150. Cuman velgnya gue colok yang 425 inci. Masih aman banget, rantai masih aman. Disc brake juga masih aman. Nggak ada perubahan kalau yang belakang. Tromol gue pakai punya Scarlett depan belakang. Aman semua cuy, Scarlett the best. Cuman yang depan aja tuh mesti penyesuaian dikit. Kalau yang belakang aman banget. Ini gue pilih tromolnya warna hitam ya, karena emang request ownernya pengen pakai warna hitam. Kita lagi nunggu setapan yang depan supaya disc brake-nya dibikin lebih masuk. Tapi overall semua bisa kepasang. Gue suka banget fitmentnya, bulky-nya dapat banget, sporty juga dapat banget. Apalagi bannya juga udah pakai Michelin. Selanjutnya kalau untuk urusan kaki-kaki udah kepasang, tapi belum selesai sampai di sini. Karena apa? Karena nanti kita bakal pasangin wheel dop. Untuk wheel dop ini kita nggak pakai wheel dop aftermarket yang biasa dijual di marketplace dengan bahan plastik ya. Tapi untuk project kali ini kita pakai wheel dop berbahan aluminium custom. Material aluminiumnya kita pakai yang ketebalannya 3 mm supaya dibentuknya tetap rapi. Dan untuk finishingnya seperti kalian lihat kita finishing jadi warna hitam. Tadi gue bilang ubahannya cukup simpel ya.
yang ada di bayangan gue kalau bahan simple itu ya nggak potong sasis. Tapi nggak di project kali ini. Sebab walaupun simple, ini sesuai desain ya, bagian sasisnya itu tetap harus dipotong cuy. Ini sasis masih standar, bakal kita eksekusi bentar lagi. Karena kita sesuai konsep ya, pengen dibikin single seat. Dan ini gue habis ngeliat konstruksinya, ternyata dia punya pipa double di bagian atas dan di bagian bawah dan sampai ke belakang sini cuy. Nah otomatis kita kayaknya awalnya gue pikir cuman ngerombak sisi sasis atas doang, nggak sama yang bawah. Tapi karena yang bawah ini sampai ke belakang, jadi mau nggak mau juga kayaknya nanti kita bakal rombak. Kayaknya bakal dipotong di sini. Terus yang bawah ini kan jadi ada gap ya. Nah, yang bawah ini nanti bakal dinaikin ujungnya. Jadi bakal di ujungnya tuh bakal ngejar gini kan kalau udah dipotong gini. Nah yang bawah ini bakal dikejar naik ke atas. Biar jadi single seat segini nih. Sama paling nggak tahu deh, bodinya nanti kita copot di sana. Oh udah nggak pakai bodi ini ya. Gokil. Itu referensinya, berarti udah nggak pakai bodi ini nih nanti, cuma tinggal bodi samping doang segini nih. Kayaknya sampai di sini dipotong nih. Bodi juga kena potong juga, nggak cuman sasisnya doang. Oke lah, langsung kita babat. Untuk bagian sasis standar yang dipotong itu mulai dari bagian tengah sampai ke belakang. Dan untuk sasisnya yang baru, kita bikin pakai pipa ukuran 7/8 inci dengan desain yang lebih pendek dibanding standarnya. Yang otomatis, motor ini harusnya udah nggak bisa dipakai boncengan. Karena apa? Karena joknya itu nanti kita bakal bikin single seat. Kalau kalian lihat, ini udah mulai kebentuk bagian sasisnya jauh jadi lebih pendek kalau kalian bandingin sama sasis standar. Dari bagian sasis, kita masuk ke bagian alas joknya nih cuy. Nah, sasis yang udah kelar kita bikin, itu pengen gua tutupin cover supaya kelihatan lebih rapih gitu. Untuk bahan covernya sendiri atau alas joknya ini gue bikin pakai bahan plat galvanis yang tebelnya 1,2 mm. Untuk keseluruhan desainnya, sebenarnya sih gue terinspirasi dari Triumph Bobber yang ini cuy. Gimana caranya jok yang single seat itu tetap enak dilihat, tetap rapi, walaupun dilihat sampai ngolong-ngolong gitu kan. Sasis sudah beres, sama bagian jok udah beres. Bisa dibilang dua bagian itulah yang paling sulit saat pengerjaan di project kali ini cuy ya. Selebihnya kita cuma tinggal bikin beberapa parts yang sebenarnya secara rutin sering kita bikin, yaitu bagian spakbor depan dan belakang. Spakbor depan bawaan standar kita nggak pakai lagi dan kita bikinin handmade pakai plat galvanis. Modelnya simple, kita bikin kayak motor-motor bobber atau spakbor pada motor-motor klasik pada umumnya ya. Dan termasuk kita bikinin juga bracket barunya. Nah untuk bagian spakbor belakangnya kita buat dimensinya agak panjang nih cuy. Karena kalau yang sebelumnya itu sasisnya panjang dan bisa dipasangin spakbor belakang supaya nggak nyiprat. Karena joknya sekarang udah jadi lebih pendek, otomatis spakbor belakangnya harus ngejar yang jadi panjang juga supaya nggak nyiprat ke pengendaranya. Materialnya sama, pakai plat galvanis yang tebalnya 1,2 mm seperti spakbor depan. Ya kurang lebih itulah progres pembuatan dari project Yamaha SXR kali ini ya. Sebenarnya masih banyak lagi perintilan-perintilan kita kerjain kayak dudukan lampu, terus pasang beberapa part aftermarket. Cuman sengaja nggak kita videoin karena apa? Karena gue pengen langsung review secara total aja di hasil akhirnya ini. Langsung aja kita lihat, ini dia Yamaha SXR Custom by Castros Garage. Ya. Oke guys, di depan gue udah ada satu unit Yamaha SXR yang udah di custom. Gue bingung sih sebutannya, dibilang bobber enggak juga, dibilang cafe racer enggak juga, dibilang ya sebutannya bebas lah apa aja. Tapi secara keseluruhan bisa dibilang motor ini mengalami customisasi yang sebenarnya nggak terlalu heavy atau terlalu berat ya.
Kita lihat dulu pertama bagian kayak kakinya ya. Untuk ban depan, ini udah di upsize. Kita pakai ukuran ban yang lebih besar, yaitu 130 per 70 ring 17. Sedangkan yang belakang, itu lebih besar lagi, yaitu 150 per 70 ring 17. Nah, untuk velgnya sebenarnya juga kita udah custom nih cuy. Aslinya XXR itu pakai velg palang model kayak gini ya. Nah, di motor ini udah kita custom velgnya jadi menggunakan model jari-jari. Untuk tromolnya sendiri, gua pakai dari merek Scarlett yang PNP untuk XXR 155. Cuma kalau kalian lihat, sekarang udah dipakein wheel drop. Nah, sebenarnya sih ya, jujur kalau misalnya dari perspektif gua, agak sayang kalau wheel drop yang ada sekarang ini dicat warna hitam. Ini kan dicat ya, hitam glossy. Karena apa? Karena aslinya wheel drop ini tuh bahannya aluminium. Gua kalau udah ngomongin aluminium, lebih suka teksturnya atau material itu diekspos tanpa ada finishing sedikit pun. Mungkin kalau dipakein pernis itu masih bagus ya. Tapi kalau udah dicat, sebenarnya sayang aja sih. Untuk wheel dopnya kita pakai aluminium yang tebalnya 3 mm. Untuk di bagian depan, misalnya kayak speedometer, lampu depan, itu nggak mengalami banyak rombakan ya. Nah, rombakan yang paling banyak itu ada di bagian tengah motornya nih cuy. Lebih tepatnya dari bagian tengah motor sampai ke belakang. Kalau kalian lihat, pertama di bagian joknya ini ya, udah kita custom, sasis bawaan standarnya udah kita potong setengah, menyisakan sedikit sasis hanya untuk bracket dudukan jok yang baru ini. Untuk joknya sendiri gue suka banget ya. Untuk cover joknya kita bikin dari plat galvanis, jadi kalau misalnya kalian lihat dari bawah itu nggak kelihatan langsung plat joknya, tapi seolah-olah ada bodinya. Untuk joknya ini bahannya kita pakai dari MB Tech dan sebenarnya motifnya simpel aja ya, nggak terlalu banyak kita mainin, emang sengaja kita bikin polos, cuman kita mainin sedikit stitchingnya aja, dimana kita pakai benang warna biru. Lalu untuk bagian body-body lain yang kita custom, mulai dari depan itu ada spakbor depan, bawaan standarnya udah kita pakai lagi, sampai ke spakbor belakang. Nah, spakbor belakangnya, modelnya ini kita buat sedikit jadi agak lebih panjang, kita pasangin bracket dan di situ juga udah include lampu-lampunya cuy. Untuk lampu depan tadi masih pakai headlamp standar ya, cuman untuk lampu sen depan dan belakang ini kita udah ganti, termasuk lampu belakangnya yang kita udah pasangin di atas spakbor belakang. Untuk lampunya sendiri yang belakang ini adalah produk aftermarket. Tinggi badan gua 158 cm. Sekarang gua mau coba naikin motor ini ya. Apakah sekarang posisinya berubah jadi lebih tinggi atau sama aja? Oke, yang paling berasa sekarang sih ada di bagian kaki ya. Untuk posisi joknya sebenarnya nggak terlalu berbeda dari versi jok yang masih standarnya. Cuman untuk posisi kakinya ini berasa banget lebih maju. Kenapa lebih maju? Karena kita udah pasangin bracket tambahan untuk bikin posisi footstepnya lebih maju. Footstep yang maju ini di request sama ownernya cuy ya. Gue nggak tahu ya. Karena mungkin owner sendiri ngerasa lebih nyaman naik motor ini ketika posisi kakinya agak ke tengah, ke depan gitu. Ini sih lebih condong ke depan sih sebenarnya ya. Walaupun kalau gue pribadi sebenarnya fine-fine aja dengan posisi kaki atau footstep standar dari SXR. Sedangkan di bagian stang kita masih pakai bawaan standar. Grip gas kita udah ganti pakai grip gas Katros. Grip gasnya seri RIP dan ini udah soft rubber material, jadi harusnya nyaman banget digenggam buat harian. Spionnya kita juga udah ganti, model bulat simple gini aja, dan udah kita pasangin bracket HP juga cuy. Selebihnya semua masih bawaan standar, mulai dari setang, panel instrumen, dan lain-lain. Finishing akhir tentu untuk beberapa body-body ada aksesoris yang kita pasangin ya. Contoh misalnya di sini ada side scoop atau air scoop. Ini dari produk custom kit yang PNP memang dibuat khusus untuk Yamaha SXR. Lalu untuk finishing body-bodinya sendiri ini memang kita repaint ulang, dan untuk pemilihan warnanya kita pilih warna hitam sesuai STNK dan request customernya, dan ada sedikit grafis pinstripe di bagian spakbor depan dan spakbor belakang. Untuk di tangkinya, kalau kalian lihat bagian sampingnya ada grafis Labubu. Cukup imut ya. Kayaknya ini request anaknya sih. Terakhir di sektor knalpot nih cuy ya. Motor custom kalau knalpotnya standar kayaknya kurang gitu kan. Nah, untuk knalpot di motor ini udah kita ganti juga pakai full stainless. Cuman supaya looks itu kelihatan monoton, knalpot ini kita repaint, kita cat dengan warna hitam. Seperti apa suaranya? Langsung kita dengerin.
RPM-nya agak tinggi karena motornya kebetulan belum dipanasin, jadi RPM langsung naik ya cuy, idle ya. Dan ternyata knalpot ini itu pakai DB killer, jadi memang untuk varian knalpot ini tersedia DB killer atau bisa dicabut. Nah kebetulan pas tadi kita cek sound, itu DB killernya terpasang. Jadi suaranya sebenarnya agak kecil, kalau dibuka mungkin lebih ngeblar lagi suaranya. Tapi secara keseluruhan, gua sih masih cukup bisa nerima suara yang pakai DB killer ini, nggak terlalu cempreng juga lah suaranya. Itu dia project Yamaha SXR 155 di Katros Garage. Kalau kalian punya pertanyaan seputar video kali ini, langsung tulis di kolom komen. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Jangan lupa subscribe supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom. Gua Ateng cabut, peace.